khairil maghdubi alaihim. Nomor ini 626 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Amr. Haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Ibrahim ibnu Ahyun haddatsana Ismail bin Yahya Asy-Syaibani an Abdullah bin Umar bin Hafs an Nafi'in an Ibnu Umar qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawati ing dalam sebagian pira-pira perange Kanjeng Nabi atau jihate Kanjeng Nabi. Pamarra mongko liwatan sapa Kanjeng Nabi bi kaumin kelawan ketemu siji kaum, siji kabilah, cara riyen siji kabilah. Pakola mongko dawuh sapa Nabi, manil kaum. Maniku sapa al kaum te kaum iki. Kowe ku kaum ndi? Maksudnya kowe kabilah ndi? Pakola mongko padha matur sapa kaum, nahnul muslimun. Nahnu te kita niku al muslimun, tiang-tiang sing pun Islam. Wa mra'atun hale uta ana wong wedok iku tahsibu iku lagi ngurupna sapa imro'ah. Cara kuno ngurupna didamoni disebuli. Tahsibu hale ngurupna sapa imro'ah tanuraha ing pawone dapure imro'ah. Ngurupna pawon iki cara ngene kula ngene pawon sing di jane gandang lho cara mriki. Kereng ya pokoke mboten. Lah niki cara bahasa Indonesia dapur iku sak kawasan jenenge apa? Dapur sing murup jenenge kompor angel saiki nerang. Padahal maksudnya cara Jawa pawon niku sing tinggi no. Luwang ya. Pinter betul kata. Al bagus bak dia. Wa ma ahalan iku setengah sang imro'ah. Wa ma ahalan iku setengah sang lan iku sertane imro'ah. Ibnu nute anak cilik, anak lanang cilik laha kedue imro'ah. Fa idzar tafa'a mongko nalikane bulat-bulat apa wahajut tanuri apa bulatane kluwang pawon wau. Kompor utawa napa nek dhisik ra ono kompor kok dibantah kok dhisik. Tanah hat mongko mire sapa imro'ah bi kelawan gawa ibnin. Dadi didamoni diurupno nek bulat-bulat terus anake disingkirno. Fa'atat mongko nekani sapa imro'ah Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah anta Rasulullah. Anta ana ta jenengan iku Rasulullah sing kang aran Rasulullah. Napa jenengan sing diarani Rasulullah? Kala dawuh sapa Nabi na'am ya sing Rasulullah iku aku. Ya pancen boten jumbo, kok Nabi ketara banget, paling ganteng, paling sajal. Ora mungkin wong elek ditakoki antara apa Rasulullah. Wong jeneng Nabi ganteng tenan. Dadi wong kafir lah niku sing ora iman lah ngerti nek jenenge Muhammad sing iku. Dadi mun ketara banget. Ora mungkin lah liyane. Gak usah guyu kan tenang. Dadi jenenge Nabi niku ketara banget. Malah nek cawe itu ora tak takok di sing Rasulullah langsung goleki terus anta sing Rasulullah. Tapi jawab napa kola? Nah, maksudnya ra ngarah kliru Bilal darani sinten? Rasulullah. Kola dawuh sapa imro'ah, bi abi anta wa ummi. Bi abi demi bapak ingsun anta wa panjenengan wa ummi lan demi ibu ingsun di bahasa Arab. Ora usah dimaknani ngoten mawon. Ale sapa? Pertanyaane ngeten. Ale sana ta ora ana sapa Allah iku bi arhamir rahimin. Kelawan zat sing paling welas. Iki dawuh cawe itu. Bukankah Allah niku zat paling arhamir rahimin, zat paling welate welas. Pokoke zat paling spesial, paling rahman, paling rahim. Iki jiwa tenan kowe aja sampe kalah mbek wong wedok iki. Nek kalah berarti rugi. Islam mulai bayi kalah mbek cawe wedok sing lagi napa? Islam. Itu sudah bisa muamalah dengan Tuhan. Sudah bisa mensifati Tuhan secara baik. Kowe Islam mulai cilik nyifati pangeran. Gak pati bener. Pangeran mbok klaster kok nyaur utang, nyelesaino kasus. Kala dawuh sapa Nabi bala ya Allah arhamur rahimin. Terus kala takok sapa imro'ah. Awale sana ta ora ana sapa Allah bi arham lan zat sing luwih welas, luwih apik. Bi ibadihi lan pira-pira kawulane Allah. Minal ummi dibanding seorang ibu biwaradiha kelawan anake ummi. Bukankah Allah itu zat paling welas, paling kasih dibanding mbok ning anake. Terus kala jawab sapa Nabi bala ya. Jare Nabi ya Allah luwih welas timbang mbok ning anak. Iya jare Nabi. Kala dawuh sapa imro'ah. Fa innal umma mongko sak temene ibu. Iku latul ki iku ra bakal numibakno sapa ibu walada ing anak ibu binari ing dalam neraka. Jadi itu luar biasa cara mencintai Tuhan.
Kalau begitu, kalau Allah tuh luwih welas tinimbang mbok ning anak. Padahal seorang ibu ra bakal nyeblokno anak ning neraka niku. Berarti Allah wasine ra ngarah nyeblokno kowe ning apa? Neraka. Mulane hadis iki tak go niki hadis bisyarah tenan. Lho itu hebat betul nih seorang perempuan yang baru Islam, dia bisa menyimpulkan Tuhan dengan sifat yang luar biasa. Dia bisa mengkiaskan. Lho Kanjeng Nabi didikte, ditakoki. Nabi jawab bala-bala. Dia nyimpulkan. Padahal seorang ibu tidak akan membuang anaknya di neraka, di api. Ini terus saakab. Mongkos bersungkur. Maksudnya saakab itu Nabi nangis ngantos duwilok-dilok. Ngantos bersungkur sapa Rasulullah SAW. Yapi engkang nangis sapa Nabi. Mari kula suwun nggih jenengan nyifati Allah niku sing tenanan. Jangan hanya napa cara saniki niku abang-abang lambe ngampun. Memang kita itu harus nyifati Allah sing tenanan. Mulane kula maca hadis ini, terus niki kula sekali mukadimah. Hadis yang saya baca ini hadis Ibnu Majah, termasuk al-ahadits sittah sing mu'tamadah indal ulama. Jadi hampir semua ulama itu menyepakati hadis yang dipakai satu itu Bukhari, Muslim, ketiga itu Abu Dawud, keempat itu Tirmidzi. Itu urutan yang dipakai banyak ulama. Kalau baleni malih sampe nyerang apa luruse. Wong ngaji sampean kudu lomnan kan yo. Kudu ikhlas. Siji niku Bukhari, ashabul kutub baca kitab bilan no. Ini bisa mujmal. Terus nomor kali Muslim. Nomor 3, 4 itu untuk ulama rada hilang. Tapi rata-rata bilang nomor 4, nomor 3 itu Abu Dawud, nomor 4 apa? Tirmidzi. Terus nomor 5 itu Nasai. Terus nomor 6 itu Ibnu Majah. Dari kitab yang saya bawa ini kelasnya ini paling rendah, nomor 6. Tapi termasuk kitab Sahih yang diyakini banyak ulama ini. Malah ini tak baca arang-arang. Nah, cuma kalau sering sinau akhir-akhir ini sering sinau kitab ini, kalau Bukhari Muslim kalau sinau ini Tirmidzi Abu Dawud yang pun sering kalau sinau ini. Terus kalau sering sinau kitab ini, kalau ada cerita ini, kalau seneng saya itu betapa mencintai Tuhan. Itu aku juga di wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing neng sekeliling kita. Ya kasus nih, seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno pawon, ngurupno nopo, apa? Peluang, wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin? Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplungno anaknya ning neraka. Kanjeng Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang, nona Allah bakal nyemplungno kawulane ning napa? Neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Nabi akhirnya nanti menjawab illal marid al mutamarid. Saking dlodoke wong kon mlayu kok gede marah diparani, Pak. Jadi intine walhasil nek ana mlebu neraka berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah kula pun menjawab. Paham kan ya? Jadi kan mlebu neraka dinyalano aku, paham. Tapi tenang aja, jadi ini bakal selawat. Nak mengiman bakal apa? Ya kan 1 tahun ya lumayan. Kaku hati. Di Kulo punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini seneng apa? Seneng. Kulo nggih nate Rasulullah ini teng Ihya teng Kitab Ar-Raja. Niku walian, Nabi guyu, jadi buatan nangis tapi guyu. Gara-gara ada seorang lelaki tanya, ya Arab gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya berkata Nabi lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dewi tanggung malaikat. Jadi lucu tak ada. Dari Nabi, Allah dewi. Langsung guyu. Wah idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang nak urusan Allah dewi. Wongnya api aja. Lucu. Jadi idan aflah, aku seneng nak urusan ke Allah langsung dibanggain apa? Malaikat. Mereka Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa kan jenenge. Mulai cilik rumah kula. Jadi pokoke dekne nyipati Allah seneng deh. Mulane kula lah yo kalau tapi masalah itu sing ngisap malaikat lho kan. Ibu perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nak dihisap Allah napa? Pian. Lah iya. Mumpung pangeran api-api itu. Sampeyan tak critani, suatu saat Nabi Ibrahim niku ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul ning pangeran ngoten.
dari pangeran. Suatu saat, walah ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus tidak melakukan pangeran ditujono wong mabuk, wong macam-macam. Jadi cara kowe iku piye? Gusti, mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina. Bunuh saja. Pangeran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Siapa kan yang bunuh saja. Wong mangan rezekine jenengan kok dadi bajingan dadi macam-macam. Suatu saat, selang beberapa tahun gitu, Ibrahim pangeran nyata. Anam sebelah Ismail. Gusti, Gus Putih ini samrotu faat ini buat saya. Kon jelas. Lho kok dhisik ngongkon aku kan mateni aku ora mikir, kayak tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngongkon kowe kok pikir. Ya mur Gusti boten pikir geng-geng. Bareng geng-geng dia tetap nangis karena Ibrahim itu udah bisa mungkiri tersiksa karena harus sembelih apa? Anak. Dari pangeran. Loro itu sakit Gusti wong kok nyembelih apa? Loro aku iku sing gawe aku penak kowe usul kon mateni rumah sama aku gak loro pas kowe usul kon apa mateni paham betapa cintanya Allah ya sing bocah mau bar bajingan ra tobat ngono mlebu neraka dhewe ora dilebokno normalnya itu Allah itu udah akan memasukkan hambanya ke neraka ini cekel ini hati sopan paham ya normalnya Allah itu udah akan nglebokno hambane teng neraka. Lani dari Arabi wau bareng dikandani sing isap apa senenge ra karo. Idan aflah. Kalau gitu kalau becek. Ditakoki bakane Nabi, lho kowe iso nyimpul ngono. Wah, anak malaikat itu sakit salah. Modelnya itu kedaman. Tapi nak awal itu baik-baik saja. Bukan Nabi guyu. Terus bareng orang itu ngira kodon sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu. Dia cara menyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pangeran ra bener. Kok kakean nafsu, kakean proposal, paham ya? Dungo jadi wong soleh, kalau jadi wong soleh, pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Ya soleh, ya populer. Ya soleh, gitu kok populer. Laris pengajian dindi. Orang populer rapati duit, orang tak cukup benar. Terus di pulau populer atau kok duit. Orang duit akan tapi masuk bujuk pulau itu. Mulai kepengen wayu, macam-macam. Ibu sangat berkeluarga, paham? Orang anti dosa, berkeluarganya apa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, paham ya? Tuhan di Pulau Soro. Di sini orang sangon hubungan dengan pangeran orang sangon. Wong kula sing alim ngeten ora tau ben ditantri ora kepengin di umat. Pokoke wong alim juga dimulang. Soal pangeran dikirim wong ora jelas-jelas ya alhamdulillah. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah teng kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena tak mungkin nuntut. Itu bodoh sekali ya. Bodoh karo Islam anyaran paham. Nah, gue bukan ada nuntut. Ora ben kenal ora ben nuntut. Nah, kalau tak kau yang solusinya ikhlas itu ya, Gus. Gampang solusinya. Aku nak mulang tangan, malu dicatat pangeran. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh. Catatan mereka itu blogger. Aku kadung ngamal ini. Ya pangeran harus nyatet ya Allah. Jadi rasa saya ini buat saya catat. Kowe nak nuntut mbek makhluk berarti kowe sirik. Wong mulang demi pangeran kok opae nuntut ning makhluk bodoh sekali. Tapi angel kowe. Yo malah ikhlas itu gampang, malah angel kan nuntut makhluk. Misal di dhuwit kadang di urusan dhewe. Yo kadang ben ngekeki ra duwe. Sing duwe urusane akeh. Malah bento. Wis meneng biasa. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti maca tentang satu hadis sahih. Kula maca harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas. Itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Orang Arab nak darah ini di hijab. Itu dari pengiran ngomong ngeten, ngetikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Syabdul Qadir Al-Hunyah. Syabdul Qadir itu sempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah di Tolibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini tahadus bin Imam. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul ya rapati paham, sesuai paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu di balik hijab. Itu dawuh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane gue, dadekno aku zat paling ora penting. Awanan nazirin itu penonton paling tidak penting.
Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak? Gua mau curun wali. Makanya kalau ngakoni tenan, jatuh gede jadi wali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Makanya kita paham, maksudnya kowe kudu tak ulang aku, maksudnya sampean kudu syukur. Lah salah merang alim maksudnya. Kowe kudu siap tak pukruli. Kulo ngaduk pukrul di bantah itu, kulo nak tahu aja malah ramulan. Mulai dari bojo kula wis agus jenengan birullah kok kaya mulan. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula nganti meneh. Dosane jenengan mesti tok wis ramulan. Wong sampean misale wayo Allah tetep tak arani wong alim Gus Sumat, dosane jenengan ramulan. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu serawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang janggal dia sadar-sadaran aku rawong dunia jadi ya. Monggo sinau tangi turu nganti turu nah, itu kan enggak kebayang cara urip kan. Kalau buatan pegatan pun sah. Oh nyiapin bocor, bocor gula dari itu tuh pen bocor yang sedang tangan kilo tinggal. Ya berangkat, jangan terakam bembang. Jangan. Orang orang pakai rasa nonton. Nah, mau kayak uang ulama. Geronong itu nutupi aurat itu kalau naruh modal. Orang ulama kalau dua bocor ini seneng ambil abang atau itu seneng ulama. Nah ulama roh yang nutupi aurat jo. Paham ya? Itu selera ulama. Ulama lo di sini orang, wah pas lagi kirainya nih gue orang ulama, maklar paham. Ulama cara pandang, mau kayak nutupi orang, awarai jadi mental ulama itu mental maklar. Lihat ulama sih nggak pegatan tuh jarang. Saya ini syukur sekali, saya ini dibujuk ya syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Padahal saya itu ganteng. Sibawa artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Udaranya apa? Sibawa. Wongnya walusan. Suatu saat, bojone tidak tahu dikeloni di Barno ae. Pokoknya dingin saja. Terus, Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas. Dulu nggak ada toko orang pasar. Tapi dodong kabeh. Karena dianggap problem yang marahi gak harmonis. Itu bergabung. Kau boleh kitab. Kitabnya dideloknya susah. Bareng diobong bojone ini maksud saya mulai nyongkone bojone kata harmonis, mereka problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Habis itu Imam Sibawa. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau nggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah. Saya ini alim kan untuk nyari ridho jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridho jenengan bukan karena ini. Semingkat ning alas. Mau betot dom kalian timbo, paham kan? Betot dom. Yang muridnya ada yang bedaplek kayak rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, jare ra apa mau cek godom mbek timbo. Jadi ora kira-kira murid elek. Jadi Imam Ghazali jawab enak. Aku ning alas engko. Saya ra iso kene. Soale jane kepen minggat ning alas, tapi malah sampe Cina to. Mung alas iki HP sing nguasai malah non muslim. Dan saya kira iso minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawet-sawet sesuai wong. Aku nggawa dom perkara mau aku butuh salat. Jadi nak sarong kusuwe tak dondoni. Tak timbul. Butuhku mau wudu. Jadi kebutuhanku mau wudu besok. Terus minta. Minggat itu bertahun-tahun terus ngarang ikhya. Mulane kula yakin umpama Imam Ghazali niku urip saiki ora disenengi tanggane. Perkara diundang-undangan ora tau napa. Apa? Saiki ae di SK Budet aman deh. Wong dewa-dewaan ikhya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ora ngarah kena bocah ning wali matul. Ora ngarah. Lalu niku bareng dek ning ngarang ikhya, kitab Suzuki. Kitab-kitab tentang usilah tentang apa itu. Ya sudah terus jadi gitu sampai. Jadi yang lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh, ya, minggat di seputar masjid. Pokoknya di daerah yang tidak dikenal. Tahu saya tengah alat, wahai Jumatan, dia Jumatan di Jami' Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok. Ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali. Karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Mereka Imam Ghazali populer sekali. Seorang khotib saja mengutip menurut. Ya, dia ini makmumnya yang godom, yang pojok itu. Imam Ghazali. Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman. Karena si khotib mengutip kolal imam minggat menaik. Ya sudah begitu kehidupannya ulama-ulama.
Enggak balik malih tak bojo. Ora pegatan rekanan bojone dinyali tenan. Apa iki ya? Ndara pegatan. Dari bojo. Pokoke di ndara pegatan kuwi alhamdulillah. Gak diurusin lah. Tapi memang orang-orang alim betul loh, juga sampean pegatan kan ono pengaruh. Orang alim wae ora hormat bojo, ora oleh dosa. Awang alim mangsa, alim kaliber to lho, sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita nggih jenengan. Jadi jenengan cobalah sakniki mumpung wulan Ramadan. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo nu tak latih nganti sakniki ini kulo dijajah hizib Nasr itu karangane Sayyid Syekh Hasan As-Saidi. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang ngarang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup, padahal kabare, mboten murah. Dari nak kiai itu jare dijajal di santet. Kabare nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo maca hizib sehingga gunung-gunung gak mati santet. Gak mati. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena guna-guna krana Allah, tak krana hizib itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tuwa bareng kowe di hizib, malah tauhid merusak. Saiki nek selamat dari krana maca apa? Nggih betul. Coba di hizib kan malah keyakinan bahwa saiki selamat krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hizib ya wis napa? Selamat. Malah mboten kula waca. Lah bareng kula mboten kula waca niki kan kula dikandani iki tuwa, hak kowe ngiyai nyaran ning omah. Kowe maca-maca hizib. Mau ibu saya itu sudah nangis ini kita nyata. Walhasil buat tenan orang mencari uang, kalau nu rapati rasa-rasanya uang, kalau cara pangeran tuh, kalau nu biasa hubungan dengan pangeran. Walhasil cari uang itu rame-rame susuk, Gus ini wonten dom ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong ngeten, ini kisah nyata. Dom itu jubur, tapi rasa maca bismillah haram, maca bismillah, mari dasi gede. Tapi murang ramanti. Ibu saya itu nangis kan boleh ilmu tua. Nggak popo buat tangis, misalnya popo aku mati dong. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini diuji. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WTA atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan, uang sah jadi lonte, uang umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan sudah untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok. Ya duwe rezeki ya iso seneng. Tapi sak usai kowe seneng proposal, warang ini ramangan. Lu zaman itu kowe mangan popo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai apa? Makanya saya seneng sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu seneng. Dia nggak dialog lucu. Ini tak cerita ini, dialog itu ada itu. Manusia itu mesti pintu. Ke manusia itu bintune manusia berlanjut sampai mati ya. Kalau cara Quran sewa kanal insan zaluman, ya udah zaluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Zalim itu zalim biasa, nak zaluman banget. Jadi ini, ghafir itu nyepuro biasa, nak ghafur akeh nyepuran. Syakir itu syukur biasa, nak syakur akeh napa syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, ghafur, rauf, pakai wazan mubalaghah. Wa kanal insanu zaluman wa akeh zalime jaulan wa akeh bin itu dari wong sufi ini cerita manusia itu saking terbatasnya itu zaman janin itu sudah nyoal Tuhan kalau bareng ning kandungane mboke melungker ana ning kandungane mboke itu takok ya Allah ngapain bikin tangan untuk apa ora kene go popok ruangane namung sampean ngapain bikin sikil ora iso mlaku-mlaku ya ruangane namung sampean dari Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah dapat alat kelamin orang musuh. Jadi dia pokoknya semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa sempit, digopo. Ya pangeran pasti protes muni kowe ora apa-apa. Wis meneng ae. Ini alamu malah tak lamun iki meneng ae kowe ora. Nah,
Kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakian tingkah, kakian pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran. Dia ojo protes ben apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah ora iso ditakoni, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yus'alu. Tapi kalau kita salah dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwun lewat ngaji poso niki hadis niku kula gawa ing narukan ing omah. Kula mboten mungkin nyelehne sopan apa mungkin mesti ra duwe paham. Mesti napa? Betul juga, tak jamin. Paham ya, terus ini penting. Jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang benar tiang-tiang lugu. Dan itu dicap Rasulullah, aflaha ini saudara. Orang itu mesti berjuang. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai jemben sampai mati. Misalnya dia sudah umur 40 luar. Jemben 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dihilang sitok-sitok. Terus mengenai tua, karek totalan. Karek iki. Ya, lalu zaman kudu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu tidak bakat mati dosen. Karena mereka ya Allah, saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan harapan itu. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali ya. Gue nggak demi pengiran mesti wali. Saya yakin. Gue bertidak wiridan dari dalam mobil saya ijazahnya mulai matanya minal masrik ilau masrik. Oleh gue gedek di pas untuk jantung bodoh. Wah, kayak piye entek ngamek. Tapi mursidelah bingung bisa aku yakin. Modho bingung ya, tapi pangeran tetep apa? Karena takut dihisab, tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat aja? Allah sendiri. Wah, baguslah kalau gitu. Semua nang wong. Semua nang wong. Perkara Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Mereka tidak putih malah khawatir biru, khawatir macam-macam. Apa kan pasti baik-baik. Lalu itu rupa dari kajian Nabi kena aku pengen roh di suarga ya dulu iku. Saking mencintai apa? Mana ifati Allah yang baik-baik. Terus walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng ya. Itu kalau nak maca tanya dia dulu. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune to. Kena apa kira eling nak pas head apa nyising. Lho boten ini fair saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, ndak mensifati buruknya. Ada wong mesti head, mesti ngising, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas guyu manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Tangi turu angop ra boleh eling-eling. Lho boten ini fair. Lho tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala. Lho kira guyon, mesti tak baptis tenan bener. Bener kelakuannya dua elek bener. Selama ini kita anggere ngaku susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Kena seneng cawe itu. Iban nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau udah ngisingin, ngempete macam-macam, kete, angope, kerengi barang malah kok. Nah jadi bojo malah kereng barang, ganti mikirin barang. Tapi kalau kamu senang, pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih, ratu barang ini berkorapi. Makanya kalau dikonco kiai ya kurang ajar. Gus kula nak ana wong mulai kepengin wayo kesenjuk wedok. Nasihatku gampang. Wah aku seneng ra iso lali kowe gampang. Ini kok pas ngising. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metodene cocok. Lah aku pengiai dalil ora iso Gus kula riyen mondok rapati ngalim. Gak dalil-dalilan pokoknya sing penting wong mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Terus kira jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah, wah, Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong wis seneng cawe itu pengine ngekeki, kok seneng pangeran malah jalu. Itu seneng model apa? Jadi Mang Ghazali nyontono sepele-sepele keseharian kita. Lho kowe nek seneng cawe itu pengine ngekeki. Wong seneng pangeran kok malah apa? Aneh. Kan sampean ora nape wong aneh, paham? Iki tak terang.
Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan kesehari. Dan aku sebenarnya akan senang pangeran terus ngulangi demi pangeran saya memberi. Mulang kowe entuk apa saja. Tapi untuk swarga ini insyaallah naik kelas untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Ta'ala. Nah, ulama rai. Wong kula ada pengalaman dia nanti ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, ya konsisten saja. Pak Yai ini jadi yang soleh, tapi beli suarga ora krono ngamalin. Mboten cukup ngamalin nek mlebu suarga. Niku anake mun mirip. Lah tak sing pidato aku ora ngongkon. Kula nggih tenang mawon. Tak jelas. Tak soleh-soleh Pak Yai ini umure 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah niku rantek. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole mawon Gus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole. Zaman itu sahabat juga janggal. Lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga yang selawase. Logikanya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga umur. Begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning donya kan tetep mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama buat. Mulane dari ahli sunnah tenajan ora pati paham. Pengikut ahli sunnah orang arah paham, pokoke mesti kon kayak kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoke tamina wa ta mulai dhisik ora tau paham. Wah mulai cilik modho, ya ora tau paham nganti saiki yo pahame mergo ngaji terus nek sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong tentu entek bingkiro di amali. Iku misale kita saleh 80 tahun, berarti swargane mau padahal swarga selawase awas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau saya ditanya, kenapa enggak kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti gue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambil lonte senengnya. Paham ya? Lo nak bayar kan berarti. Lonte itu berarti kan transaksi itu. Begitu kan? Lo kok gak gitu? Kado cerdas, di sini gini. Ada kelain nama cerita Asia, betul. Tidak niat menfonis, betul. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau di pengalaman, kalau di pengalaman lalu di konco yang lucu-lucu. Saya punya teman wartawan Republika itu ya waktu saat 3 orang ini, saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita, ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan pulau, 2 wartawan tadi. Yang jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita. Yang satu itu cerita. Apa Cina barang? Oh, ngomong ono gratis. Maksudnya bojone. Dia itu janggal. Kenapa ada orang Cina? Wong ning omah ono apa? Gratis. Maksudnya bojone. Kata aku cerita protes. Jangan ngomong gratis. Agar bulan ngekei duit. Ternyata yang satu ini parah. Jadi sama gratis, kodoe makasih. Dia gak terima kalau ngeloni ning omah bapak gratis. Jadi 2 dialek yang lucu lah terus 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus itu. Wah, ya kasus ada atur gini ya kasus. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial apa? Sah saja. Rasa berbeda hati. Sosial itu naik kabeh. Nanti kalau belum balik, saya itu seneng sama sufi-sufi kayak Nabi Rudin Goda, terus tetap Nawas. Karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia, yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa? Itu suatu saat Nabi Rudin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini.
Dia pakai baju lusuh, pedone kuning, sore lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, terus disambut. Disambut, dia ngambil, monggo-monggo dikasih teh atau apa minuman, disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darahnya mengedan tuh. Darahnya mau apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh. Ya orangnya saya. Enggak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa menertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu rasional, tidak rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sing berhak untuk panganan. Kemangan berarti dosa karena tidak hak kamu kan. Karena yang disambut itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Korea dia janggal. Bapak itu dengan tutup kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemah. Tadi dengan edisi terjemah dialog anak kulo kasih mau SD. Semua nang terang saya. Pak ini kok miliknya Bagong, tidak miliknya Bapak. Ya Bagong seneng guyon, dia seneng guyon. Wah, tetap Pak. Saya itu punya kitab Guna Waktu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa. Bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa ngenyek dunia. Kan lucu kan orangnya sama. Tapi penghormatannya sih. Sufi wagur disok noning saya. Sufi makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan setelah logika itu dipakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya. Kamu biarkan saya. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati, ya sudah, baju saya yang makan. Itu banyak yang tersadar. Ternyata nggak benar. Adat kita begini ini. Itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi murah jelas guyonannya. Corok-corok sufi. Paham ya? Terus ini peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan sama harus yakin itu. Memang sebetulnya tidak akan. Kaya yang melalui kesusuran. Coba kelirah kena. Oh, nah, itu akhirnya Nabi jawab. Akabah mongko nangis nganti ini sungkem. Akabah nangis ngantos ngeten iki, seni akabah. Terus misalnya kados kula teng meja nggih, nangis ngantos ngeten iki namine napa? Akabah nggih. Dadi sangka kata menjungkalkan diri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakti halin nangis sapa Nabi. Sumarofa mongko ngangkat sapa Nabi sawu ing sirahe Nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus Nabi melihat perempuan itu, faqala mongko dawuh sapa Nabi, inna waha sakmene Allah taala iku la yu'adzib. Iku ora nyiksa sapa Allah taala min ibadi sanging pira-pira kawulane Allah. Arwah iku asline ra bakal nyiksa kawulane, ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Mriki nandare napa? Wedhus dicancang terus melayu dhewe. Bro. Kok kowe nang berat iki. Bojo melayu mulai dhewe sini kowe. Bro. Apa? Poligami mek kawin pindho iku padha-padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi padha wae. Poligami ngrasakno wong loro, rabi pegatan rabine ngrasakno. Iku ilmune rukin. Yo iku kodok-kodok kudu ditompo. Inna wa ta'ala la ya'dzikurani sapa apa ibadi sing kawula ana illal marida kecuali sing berat, al mutamarrida kang banget berat, kang melayu. Allah dirupane wong ya tamarradu kang berat sapa wong alam wa saking pangeran. Wa abalan mo sapa wong ayaku lan to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten niku. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku ya yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu.
Tapi bagaimana mungkin kalau cabai itu gak ngaku ibu-ibu, terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku iku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pangeran. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang masyarakat Allah pidato begini. Ya rada ngeri ya pidato ini. Wow kayak dawuh Sabtu Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kabeh. Semuanya masih ana kabeh. Di Mustafa ana, Rukin ana kabeh. Aku kok arep ben tapi ana kabeh. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Lihat tabi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suwenen duwe, golek duwe. Sing suwenen kuangkat, golek napa? Kuangkat. Sing seneng Yesus, golek Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Sing suwenen duwe, golek duwe. Sing populer, golek populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing goleki pangeran mau sithik. Mergo yang bener-bener menuhan ke Allah mau apa? Sithik. Engko termasuk aku dengan Yesus. Muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mau sithik. Wae goleki, ana sing goleki duwe, goleki pangkat, goleki populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balik mengawur pangeran. Irji'i balio sira ila rabbiki maring pangeran sira. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan memberi pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah? Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran, anu tapi otomatis. Yang di dunia bener-bener nyembah pangeran, langsung otomatis. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Karena bener-bener hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani, Fatsuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia bener-bener dadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya radhi duit. Kamu radhi duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang rantai, masih ada. Dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi kita pengiran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan rasa sholat duhur kodok itu tidak tenang. Tapi nak kehilangan duit. Orang itu turun, Mustafa kehilangan, duit 1 juta hilang. Oh, orang itu turun. Sudah diwamu, selalu wujud diwamu. Nah itu kan, itu sobat nyorong, mesti nyorong, kenapa terus nyorong. Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut fard apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut apa ayat tamanit takoda ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Lah pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran mau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa akharana apa saya. Itu terus ada syafaat. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim qolatu amalan sholihah wa akharana apa saya. Sawu ayatuban apa ali. Terus kanjeng Nabi rondo mengajukan mau proposal nih wow. Gusti, sebagai sing bingung nyembah jenengan, cuma campur nyembah duit, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti. Jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, lah niku seputi. Itu di baro pangeran kilau 40 tahun harus dijawab. Baro, mereka nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah pangkat itu podo, aku bingung. Orang-orang masarmu bang, ya kayak zaman di Indonesia siati hunafil ardi ini pun bingung. Makanya ciri utama orang sesat, ini bingung. Makanya pangeran agak barnot yang sesat niku.
orang sing hairona, orang yang bingung. Lahu ashabu yatunahu ilal huda hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak klimaks, dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kulo ngrasakno teng awak kula piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin napa, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lain kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepengin maksiat. Misalnya saya sebagai wong saleh kadang kepengin haji, atau kepengin ngaji, kepengin mulang. Ya kadang punya keinginan kesalehan, kadang kepengin tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu. Padahal keinginan salah yang dibarengi berontak ning Allah udah dirasolah. Kalau gak rugen dikirim arah. Orang mesti terus ini, tapi saya kan terkirim arah. Kok kepengen haji teman-teman nganti ngerti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kowe, tapi protes temen pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kan misalnya kayak kepengen Gusti kula kepengen tahajud, kepengen mikir, satu guru, cuma dua bintang mikir. Boleh tuangi jam 5. Goblok Masya Allah, setan apa sing yo iku pengku. Padahal setan dhewe, Pak. Kok nganti ra iso ta? Iku malah jadi setan dobel, wis rapi, jadi gugat pangeran. Sadane ora usah ngono, tangi dulu terus wudhu terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora usah ngeluh. Kok kula maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Iku nak nyebut Allah suwe-suwe iku apa ora seneng. Dadi Allah ku lucu nek hadis kutsi. Perkarane sepetan ora napa? Dadi jan pangeran nak rapati saleh teman-teman nyebut aku ya teman-teman. Ini lucu pangeran ya lucu. Jadi karena kan rahatil kan. Wong rapati saleh teman-teman ngidolakno pangeran. Jadi minimal wae kata-kata enggak menjurat-jurut ra iso tahan. Ya ora hikmah. Kula mau hadis iki. Jadi pangeran yo seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati wae aman kepen awor terus kan yo ndak adil. Jadi pangeran malah diturokno terus. Malane ketika Imam Tobari nafsiri Fadkuruni Atkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu kan Nabi diwarai pangeran. Hei Muhammad, kamu lamu sing dolim-dolim itu. Yo Islam tapi dolim-dolim. Kon eling aku arang-arang ae, beda salat fardu. Kena napa Gusti? Wah, nek nak eling aku tetep eling dhek, tetep eling salah. Nek eling salah kepengen soal. Jadi inget, jadi kowe kesuwen eling, wong suwe-suwe yo cara komputer direset meneh terus diwaca meneh. Terbaca meneh. Sale kok Mustafa jenenge sapi, dieling-eling sebelum jenenge tau ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu dhisik tau numpak tril kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nak rapati saleh iki linge suwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah ya dieling-eling. Suwi lah iku sebagian kasus. Paham ya? Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niku kula suwun. Nak sampean mung saleh kok ben kaapian, kepengin wae. Nek ora kesampean ora usah protes. Sesuk baleni meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kulo biarang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi ora kena ditiru paham. Mulai dicek nak ulama ora pati kuat wiridan, niku wis sunat wong. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, ora tau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua sanad Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang pertama. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran, kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya, ada Sirin bin Ubay, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah puasa sunat. Takut ibu nih, kamu itu nak jatuh ambil nyarana puasa sunat, orang tak puasa sunat. Aku nak puasa sunat itu berpatu kabur, kayak itu terus Quran. Makanya sampai tak seneng mangan, yono tanatif. Aku itu nak, awak. Masa sunat itu nopo primatku nopo kabur. Jadi jadi apa-apa tok temaan dapati tujamu ya kabur. Ya kabur teke, kabur primat.
Niku ana sanatur Korea di Al Quran itu ora gelem langsung ora kuat foto. Atau kalau kancaku, kalau di kanca latihan niat, karena sawal pidato manso Ramadan, cuma asbau sitan min Syawal, pakai nama tomat daron apa? Kul. Uang sing poso Ramadan terus poso 6 dina, padha karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak sing poso. Bareng dosowan ning dekne mangan. Protes ada sing lugu-lugu juga. Pak Yai rugi kula poso. Jebule jenengan buat. Soan aku terus wapok ke tulung Yai sok suci. Kalau sak niki nak khutbah ra ngomong sing akeh-akeh. Alhamdulillah ge jenengan kasih poso Ramadan mursae iki. Kawani dhewe nyarana foto apa? 6 dino. Pun sae niku mingen pun tulisan foto sing mboten purun foto mawon kuwatah. Jenengan purun foto pun apa? Sae. Pun mboten sak ditambahi pun sae. Apa Yai semangat ngandani ngono barang. Nggih bentus meneng ya wis. Padahal bapak kula riyen mulai nyai ngantos wafat itu mesti foto 6 dino. Bapak kula niku lucu mulai riyen foto ngantos subuh, tapi beliau gak seneng anake foto. Ya lucu, bapak ini memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang, santri-santri ora usah bos. Aku yang bos. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu, ya belajar itu nomor 1. Belajar itu apa? Dan itu memang dilarang. Santriku haram poso. Nah, santriku tenang, ya sinau sirku. Poso balun merusak Islam. Poso balun merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kayak carane hukum menuang agama hukum. Detail hukum sampean mikir Mas Buk mu apa kang eling ngono urung paroe. Nah mbok wong di anak ku pira, narade anak pira, bojo yo pira. Sulus piye, sudut piye. Sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sudut sudut. Mon ruwet. Kowe nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau apa. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini, betapa susahnya agama. Bener lah, susah jadi kula. Imam Syafi'i itu suatu saat itu luguh ning kursi malam. Ya luguh nih, turu gladuk. Hari itu melek-melek, sekarang melek terus turu gladuk. Itu sungi ngoten, ya ora tahajud, ya ora witir. Padahal Ahmad bin Hanbal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Dan itu putri-putrinya Hanbal tahu semua, kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, mi'ata rakaatin. Nah, tapi Ahmad bin Hanbal nak ketemu Imam Syafi'i salaman itu. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mau gak Syafi'i? Syafi'i nganti koyo piye to jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat kesulitan. Kalau yang 100 rakaat saja nyucup berarti itu kan 200 rakaat kan pikirannya. Berarti kok pengen rawuri Imam Syafi'i mu piye nganti dipuji-puji apa ya? Bareng diinceng ternyata Imam Syafi'i nunggu karo riyen uteng dipan. Tadi riyen boten enten kursi malah ten dipan. Orang musuhin duduk turu. Lilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal dak ngono. Duduk turu meneh. Wong wonten nganti sewengi ora witir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus salat aja salat subuh. Ya gawe. Putrine protes. Mensomati abai. Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-lailah. Jadi ceritanya bar salat Isya mulai ning dipan. Jeglak-jegluk turu tangi neh. Iku ora witir ora tahajud. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima ada akram baru asad dan ikram. Wa azam baru asad dan ta'zim. Sampai jalan mulia anu ngono perkara. Ternyata Ahmad Hanbal yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hanbal ya nyangkone nggih mungkin salatnya ada sebanyak dia cuma ya salat rakaat ta. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dinceng rutin ya tak kebal apa tenan. Cuma yang nginceng Anda lebih baik, Pak. Akhirnya sinten Ahmad Hanbal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak undang ya Aba Abdillah. Balagot ni binti annaka kada wa kada. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Dari sedekah, oh ya istri. Putri kamu benar sedekah, iya benar. Lalu kenapa? Iya, Ahmad. Aku mikir tidak masalah. Orang harus yang ketemu jawabannya lagi ketemu patang pulau tak tapi tidak ketemu. Dari fakta tuh siti nama alatan. Aku mikir sudah nomor masalah. Min umurik tak
ketemu kan. Terus Imam Ahmad Hambal mulai bernyucuk mulai terus sampai dia jauh naumul alim Abdul min ibadatil jahil. Turune wong alim si apik timbang turune wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini, ini yang kasus nyata. Nabi itu dawuh, dan ini jelas dawuh Nabi diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat, seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah tidak mukmin lagi, tidak Muslim lagi. Dihukumi kafir. Lah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar. Masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hambal ditanya. Ahmad Hambal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kharaja minal iman. Kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Bimuqtada hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hambal takut, ya Ahmad. Dia ayyi'in yatub. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat deh. Rumah sampai guyu ngakak-ngakak. Sampai nyerot orang, guyu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir latas siku. Sholatnya orang kafir juga sah. Ahmad Hambal langsung Imam Syafi'i sampai dengkulnya situ. Karena dia caranya ngomong paradong, orang kakek sholat ramiku. Kalau dia ngukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hambal kan ngukumi kafir, tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hambal darani sholat sah, diam-diam dia darani yurong kafir. Mau diguyu ngakak nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir latas itu. Sholatnya orang kafir juga gak sah. Allah sadar ya. Iya, tak hukumi kafir, kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk dia nyucuk berdarani antafaqih sunnah. Wong paling ahli fikih. Jenengan gitu. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah ambek wong ora salat wae. Perkarane gini mikir, perkarane gini apa? Mikir. Mana jane Imam Syafi'i, umur ben pikir duwe utang paham. Kontak kelompok tapi ra mikir hukum, mikir napa? Utang ben aso. Paham itu ulama memang berat. Jadi boten arah ulama seneng boten. Kalau ceritane malih iki fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhi Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit mbek bumi. Muawiyah mbek Sayyidina Ali masalah ngalim langit mbek apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria. Itu ikut lelaki apa perempuan sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ihram yang tanpa jahitan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya? Iya, ora iso jawab. Takok wong paling alim musuhku. Lha kuwi hebatnya Muawiyah gentleman. Ngongkon utusan kon takok Sayyidina Ali. Ya jujur min Muawiyah Amirul Mukminin ya. Ila amiril ilmi, jadi maksudnya dia ngakak. Kongkong ketua wong Islam, tapi takok nih ketuane ilmu. Mereka dia sadar narangan. Lho kula mboten sombong, kula kan saiki biasa di mana nih ketua-ketua anu takok hukum. Lha ketua takok. Mboten wis nang alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda, lho. Takok. Tapi Sayyidina Ali enak. Dia pas pidato pas khutbah. Sayyidina Ali kan jadi dendam mek Muawiyah, karena nek kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna anbikum. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok aku. Biasane men bakas politik. Terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status wariyah. Jadi kalau wariyah itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda. Paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di.
Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab cara Indonesia apa? Waria ora mesti mari kadang ya mau gayane tok waria. Makanya malah cara bahasa Arab bukan khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga, berarti kan Tuhan ngendikannya ora lengkap. Perkara ini orang jenis ketiga. Rupa-rupanya apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sampai lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Okay. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampai lihat di Jalalain. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan. Paham ya kalau kalian dimulai. Jadi misalnya ada orang waria, mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita mengatakan itu waria, tapi dalam ketentuan Allah tetap dia benar-benar lelaki atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga rupa-rupanya. Sebab itu sih, nah hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yaqul, di mana napa kencingnya aktif. Iku ulama. Lu bayangno misalnya sampean jadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kowe dhe kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok iso poso piye? Tapi nak percuma Allah poso kan percuma. Itu bapak saya riyen nggih ngaramno kula poso nggih. Kira poso ra. Menyen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, cara ulama wis mikir jatuh bar salam tempel ora pati ulama. Ya, tapi ya apik itu siar Islam ya. Tapi ora mikir hukum nih. Pakai hukum yang jelimet itu takut balawa minum takut balawa. Bukan karena ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik dan Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatannya ulama-ulama. Ini mirip-mirip tenang. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dan guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi umur ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i yang pun apa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Alhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salasati ayamin fil haji, sudah ya. Wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rajatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7 hari. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa, kalau nyontok bolak-balik. Nak rugen dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan, Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rugen tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan, lah Allah ngendikan idza rajatum cara ukurane wong Mekah apa bojone, nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojek ning kapal boten mangsang ning Irang mriyen den mangan. Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone agar wong tok omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp asin idza napa rojak. Begitu juga masalah tayamum. Ini bencaman senang fikih, bencaman ngerti nak ulama itu pantasnya jangan dapat tahajud. Bencaman roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Jujur mah. Bukan jujur mah mana? Timbang munafik apa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air, itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa-apa dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara membuat kaidah itu saya masih mengenang. Itu ngendikannya simpel.
La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang tidak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawe falam tajiduma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari jenenge ra roh dong. Itu maksudnya. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge ora roh. Tapi nak wis golek ira ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artine falam tajidu ma'an, kudu golek banyu di. Lu bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap sak ayat, sak kalimat. Mbok kon witir piye, mbok kon tahajud. Ini kan cerdas niku. Paham ya? Semoga kasih kenapa? Niki mun kalau waktu sing tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang Islam mulai cilik motor ke subuh kok. 6-3 betul ya? 6-3. Aneh-aneh. Oh Islam anyaran waduh. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salama Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta den tekano yaumul kiamati ing dalem dina kiamat bi ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro-boro wong kafir. Kayu kalau muka diucapno apa ngene dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelupno neraka ikhwisu nyelepno sira ing iki kafir finare ing dalem neraka hum satan ing sak celupan. Kayu masuk muka dicelupno sapa wong kafir fiang dalem neraka. Jadi ning donya selawas uripe enak era karuan. Barang ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus napa dintas. Semayu kalu mongko nuli den ucapno lagu maring fulan. Fulan. Hal asobaka ana to mekenani kae sira zaman ning donya apa naimun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak. Kowe enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Kaya kulo mongko ngucap, "Lah mboten." Jadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawase-lawas lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, ato iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah gitu. Ini jawab hal atau bahkan naimun kostu fayakulullah Gusti waduh. Ngerti orang ngeten pun ora penting nikmat itu semu. Ma asobani naimun kot. Kalau rata untuk nikmat blas Gusti. Saiki walian. Bayu talan din tekano biasa bil mukminin kan banget menapane duron. Bahayane urip pegatan kiri macam-macam babalaun lan bala. Bayu kalu ismisu fi jannah. Jadi kon nyicipi swarga. Ana swarga widak dari 100 kan. Widak dari 100 semuanya serba payu masing. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu kalau mongko diritamno lagu maring wong. Fulan hal aso bakal durun ketu abalaun. Piye kowe ning donya tau lara. Padahal ning donya kirine gak karu. Saya kulo lah Gusti mboten blas swarga. Saking larane ning donya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mane nak kire-kire sing ahli napa? Juga ahli jannah dadi menisan. Kenapa? Tapi hadis ini penting. Betapa tidak pentingnya dunia. Betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kini dunia nak ditekir juga itu kata syukure. Nak ditekir melarat dia kata sampai. Rasa untuk pengiran. Motor sing suka kepen melarat malah rusak kabel. Malah masjid radadi. Macam melarat dia rasa kepen suka gitu biasa. Dibang kepen suka ra keturutan atau ra usah kepen. Nanti ditekir ditompo tapi rasa apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa ala rizqika wa rizqa aman. Ilahana taqayyus samawati wal ardi. Kullana ala al-khairati kulliha wa ahibbana mahabbatan ma'sumatan inda qawman. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man ahabbaka. Waj'al hubbaka ya Allah ahabba ilayya minal ma'il barid. Ilahana anta maksuduna ridho kama tutuna fardo anna wa firana ya Allah fi haqqi wa syafati habibika Muhammad sallallahu alaihi wa fi haqqi khalilika Ibrahim wa fi Musa syafiqa isa musyafiqa Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa farrijil anhumul hamma wal hazana wad dhaiqa ya Allah wa ta'annuta wa ta'assub hatta kanu ya Allah abidina ilaika fi farqin wa hatta kanu ya Allah yajiduna halawatal iman imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ya Allah wa raja'ani sawabika Allahumma ya rabbana ghufranaka ya ilahana wa antal ghafurur rahim ilahana anta ya ilahana
karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa anta karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim. Allahumma innaka jawwadun karim wa annaka karim wa rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa'fu anna wa an abaina ummahatina wa asyatina wa an masyayikhina wa amman ajra hadzal khaira fi hadhihi sa'ah wa li jami'il muslimina muslimat al-ahya'i minhum al-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.